Presiden Joko Widodo, Jokowi, menghadiri acara zikir dan doa bersama menyambut HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 1/8 malam. Selain Presiden, hadir pula Wapres Maruf Amin dan sejumlah anggota Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kim. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan selama menjadi presiden selama ini bersama Wapres Maruf Amin. Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, kata Jokowi. Kepala negara mengatakan sebagai seorang manusia, ia tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Menurut Jokowi, ia hanya manusia biasa yang tidak sempurna. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT, ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengajak kepada jemaah yang hadir untuk berdoa bersama memohon pertolongan Allah SWT, agar diberikan kemudahan untuk meraih cita-cita bangsa yang maju. Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP, Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefri Hanteru Sitorus menduga permintaan maaf Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke seluruh masyarakat tidak tulus. Menurut Dedi, Jokowi biasanya selalu mengatakan hal yang bertentangan dengan perasaan, pikiran, dan tindakannya. Jadi saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf, kata Dedi, Jumat, 2/8. Dedi menegaskan, seharusnya Jokowi mencabut semua aturan yang memberatkan masyarakat jika serius untuk minta maaf. Gunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yang terkait demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup, dan distribusi keadilan kesejahteraan. Jangan omon-omon saja, ujarnya. Dia meminta Jokowi membatalkan usulan perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden, Wantimpres, menjadi Dewan Pertimbangan Agung, DPA. Termasuk, pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi Undang-Undang tentang TNI dan Polri. Bahkan, Dedi secara keras menyebut selama kepemimpinan Presiden Jokowi selama 5 tahun belakangan ini, memiliki daya rusak melebihi zaman Orde Baru. Kalau hal-hal itu dilakukan baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat. Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orba, jelas Dedi. Sementara, itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Jazilul Fawait mengatakan masih ada waktu bagi Presiden Jokowi sampai Oktober tahun 2024 memperbaiki kesalahan-kesalahan dan membayar janjinya kepada rakyat. Banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk janji pertumbuhan ekonomi juga belum terpenuhi, termasuk janji menegakkan demokrasi juga masih tanda kutip, kata pria yang akrab disapa Gus Jazil ini, Jumat. Saya pikir masyarakat tahu fakta ini pertumbuhan ekonomi dan pengangguran masih cukup banyak juga yang kena PHK. Nah itu janji pertumbuhan 7% tidak tercapai, imbuhnya. Lebih lanjut, Jazilul menilai masyarakat Indonesia secara pribadi tentu akan memaafkan Jokowi. Namun sebagai presiden, Jokowi mesti berupaya menuntaskan janji-janji politiknya dan menyelesaikan pekerjaannya yang belum tuntas. Sebagai pribadi Pak Presiden akan dimaklumi, tapi sebagai Presiden masyarakat Indonesia mencatat mana yang belum selesai, mana yang sudah selesai, mana yang tidak sesuai dengan janjinya, mana yang sudah sesuai, ucap Wakil Ketua MPRI itu. Menurutnya sangat wajar usai Jokowi menyampaikan permintaan maafnya di hadapan publik, lalu kemudian mengundang reaksi rakyat untuk memberikan saran dan kritik kepadanya. Saya pikir wajar Presiden mendapat masukan saran dan kritik. Karena apa?
Karena posisi presiden itu posisi yang diberikan oleh masyarakat, tandasnya. Partai Keadilan Sejahtera, PKS, juga merespons permintaan maaf Presiden Jokowi jelang berakhirnya masa jabatan sebagai Presiden ke-7 RI. PKS menyarankan Jokowi agar kekurangan selama 10 tahun menjabat kepala negara juga dipaparkan. Bagusnya Pak Jokowi sampaikan catatan 10 tahun kekurangannya biar bisa dilanjutkan oleh penggantinya, kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Legislator Komisi 2 DPR RI itu memuji sifat Presiden Jokowi untuk meminta maaf ke rakyat. Pemimpin yang baik mudah meminta maaf kepada rakyatnya. Walau tingkat kepuasan rakyat tinggi, tetap ada banyak yang tidak tersentuh dan terlayani, tandas Mardani. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Dedi Yefri Hanteru Sitorus menduga permintaan maaf Presiden Joko Widodo ke seluruh masyarakat tidak tulus. Menurut Dedi, Jokowi biasanya selalu mengatakan hal yang bertentangan dengan perasaan, pikiran, dan tindakannya. Dedi menyebut bahwa ada kemungkinan Jokowi sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf. Dedi menegaskan seharusnya Jokowi mencabut aturan yang memberatkan masyarakat jika serius untuk minta maaf. Ia meminta Jokowi membatalkan usulan perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung, termasuk pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Bahkan Dedi secara keras menyebut selama kepemimpinan Presiden Jokowi selama 5 tahun belakangan ini memiliki daya rusak melebihi zaman Orde Baru. Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Zazilul Fawait mengatakan masih ada waktu bagi Presiden Jokowi sampai Oktober 2024 untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan membayar janjinya ke rakyat. Lebih lanjut, Zazilul menilai bahwa masyarakat Indonesia secara pribadi tentu akan memaafkan Jokowi. Namun sebagai Presiden, Jokowi mesti berupaya menuntaskan janji-janji politiknya dan menyelesaikan pekerjaannya yang belum tuntas. Menurutnya sangat wajar usai Jokowi menyampaikan permintaan maafnya di hadapan publik, lalu kemudian mengundang reaksi rakyat untuk memberikan saran dan kritik kepadanya. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS juga merespons permintaan maaf Presiden Jokowi jelang berakhirnya masa jabatan sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. PKS menyarankan Jokowi agar kekurangan selama 10 tahun menjabat kepala negara juga dipaparkan.